Tes, cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Oke. Pada malam hari ini sudah ada 16 siswa yang hadir dan berhasil masuk serta duduk dengan rapi di kelas kita. Untuk itu saya kira tidak perlu berlama-lama ya untuk kita tunggu. Jadi kita langsung mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Untuk itu terlebih dahulu saya akan awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada 17 siswa yang sampai pada malam hari ini sudah berhasil masuk di kelas kita pada malam hari ini. Saya juga ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya selaku tutor atau guru bahasa Indonesia di kelas 11 semester 3 di bawah program Pendidikan Kesetaraan Bakti Jaya Indonesia di Taiwan, program kejar paket saya. Ya, saya ucapkan selamat malam juga bagi teman-teman sekalian yang baru hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari tadi dan sudah bersedia menunggu. Baik, seperti biasa kita memang pergunakan waktu kurang lebih 7-10 menit untuk menunggu teman-teman sekalian supaya kita geraknya barengan ya. Jadi tidak sedikit kemudian kita mulai, cuman kita tunggu kalau misalnya lebih dari 10 atau lebih dari 15 baru kita mulai, supaya nanti interaksi dalam kelasnya lebih interaktif ya. Gitu. Bagaimana kabarnya? Ada yang lagi sakit? Atau ada yang lagi kerja? Sambil disambi ya kerja dengan sekolah? Ya, apapun kondisi kalian, mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitasnya ya. Baik, untuk memperlancar jalannya pelajaran pada malam hari ini atau kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan kemanfaatan, kita diberikan keberkahan, dan juga diberikan kemudahan baik dalam saya menyampaikan materi ataupun dalam teman-teman sekalian saat menerima materi atau memperhatikan penjelasan saya, supaya juga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai? Ya, alhamdulillah sudah ada tambah satu lagi siswa yang hadir ya, sehingga sampai pada detik ini sudah ada 18 siswa yang hadir. Baik, kita tadi sudah buka dengan berdoa, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Nah, seperti biasa, saya mengingatkan teman-teman sekalian bahwa dalam materi bahasa Indonesia tetap sama prinsip atau teknik yang akan saya pergunakan untuk kegiatan pembelajaran untuk materi bahasa Indonesia adalah interaktif. Jadi di sini saya minta teman-teman sekalian untuk lebih berinteraksi ya, lebih interaktif dengan saya, karena memang pelajaran bahasa Indonesia butuh feedback atau butuh respon dari teman-teman sekalian, karena nanti akan ada 2 contoh tentang materi ini yang sudah saya persiapkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu skill lagi dalam materi bahasa Indonesia. Kalau pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang masih ingat? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang
Saya lupa ya. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang penulisan surat ya, tentang surat dagang, surat niaga, dan juga bagaimana caranya mengkompos atau menulis surat kuasa. Jadi kemarin kita juga sudah bahas apa saja sih item-item atau hal-hal yang perlu ada dalam surat niaga atau surat kuasa tersebut. Nah, malam hari ini kita akan lebih ke salah satu skill yang mungkin teman-teman sekalian sudah terlalu sering untuk melaksanakannya atau sering melakukannya. Salah satunya adalah tentang membaca biografi tokoh. Ya, sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan lebih lanjut, ada yang tahu tentang biografi? Kira-kira biografi itu apa? Coba saya tes dulu pengetahuan teman-teman sekalian tentang biografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Beda ya sama geografi ya. Di sini adalah biografi. Jadi biar ada gambaran, ada yang tahu biografi itu apa atau sudah pernah menemui atau pernah mendengar sebelumnya tentang biografi? Coba saya diberikan feedback. Apa kira-kira biografi itu? Suara saya nyampe ya? Gimana? Nyampe kan suaranya? Kok nggak ada feedbacknya? Apa kira-kira biografi itu? Duh, cek cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Halo.
Cek 1 2 3. Sekarang gimana? Bisa dengar suara saya nggak? Iya, tadi kan saya sudah ngomong banyak ya. Terus saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Kok tiba-tiba nggak ada yang respon sama sekali? Saya chat, nggak ada yang respon. Terus kemudian saya keluar, masuk lagi susah banget lah. Ternyata mungkin memang sinyal saya yang jelek ya. Dari tadi nggak dengar suara saya. Oke, baik. Iya, saya ulangi lagi ya. Skill yang akan kita pelajari atau topik bahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang biografi. Bagaimana membaca biografi dan menemukan sesuatu hal yang bisa kita gunakan atau diambil manfaatnya dari biografi tersebut. Kira-kira kalian sudah jawab ya? Soalnya saya nggak dapat ininya, nggak dapat jawabannya. Baik, nggak apa-apa. Ya, tentu saja teman-teman sekalian mungkin pernah ada yang menemukan atau pernah menemui, pernah mendengar atau pernah membaca ya tentang biografi itu sendiri. Nah, ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, tujuan ya kenapa kita perlu belajar biografi pada malam hari ini adalah supaya kalian mampu mengungkapkan hal-hal yang menarik yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh. Biasanya yang dituliskan dalam biografi itu adalah ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi tujuan ya. Kenapa kita perlu memiliki skill atau kemampuan untuk membaca biografi tokoh. Ya, Mbak Eka benar ya. Jadi biografi itu ada salah satunya adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi sebagian besar dari kalian sudah pernah ya setidaknya tahu tentang istilah biografi ataupun pernah membaca tentang biografi itu sendiri ya. Ini hanya sekedar memberikan informasi secara detail atau informasi secara rinci supaya teman-teman sekalian bisa lebih paham tentang materi biografi. Baik. Ya, tahukah kalian bahwa membaca riwayat hidup seseorang itu dapat bermanfaat? Jadi istilah lain dari biografi itu bisa disebut dengan riwayat hidup atau kisah hidup seseorang ya. Jadi nama lain dari biografi itu bisa disebut dengan riwayat hidup. Jadi sebenarnya membaca riwayat hidup seseorang itu bisa bermanfaat loh. Apa kira-kira manfaatnya? Dari kisah hidup seseorang, terutama seorang tokoh ya, biasanya yang diangkat dalam biografi itu adalah tokoh-tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang berjasa itu ya, seperti pahlawan atau hal-hal yang lainnya. Itu ketika kita membaca atau dari kisah hidup seorang tokoh, kita akan menemukan hal-hal menarik dari perjalanan hidupnya. Selain itu, ada sikap-sikap yang patut diteladani dari perjalanan tokoh. Misalnya seorang miliarder yang dulu asalnya dari penjual singkong misalnya begitu. Jadi akan ada perjalanan-perjalanan secara runtut ya dari nol hingga dia menjadi miliarder. Nah, di situ dari pantang menyerahan dia, dari sifat pekerja kerasnya dia, mungkin kita bisa contoh. Nanti akan ada contohnya. Ya, seperti yang bisa kita ambil adalah suka, duka, senang, susah, dan liku-liku kehidupan seseorang ya, tokoh, semua diceritakan dalam sebuah buku atau sebuah biografi. Ya, sebenarnya apa sih biografi tersebut? Mari kita pelajari bersama. Jadi sebagian besar dari kalian semuanya tadi sudah mampu menyebutkan bahwa biografi itu adalah tentang cerita atau kisah tentang seseorang yang diangkat menjadi sebuah buku ya, tuntutan kehidupan seseorang. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian biografi, bukan geografi ya, tapi biografi.
Biografi itu artinya kisah yang mengulas riwayat hidup seseorang. Jadi kalau kalian menemukan sebuah buku, baik itu novel ataupun artikel, kemudian apapun itu yang dia fokus pembahasannya itu menceritakan atau mengulas riwayat hidup seseorang, bisa diambil berdasarkan topik apapun, misalnya tentang kesuksesan dia dalam ekonomi, pekerjaan, kemudian kesuksesan dia dalam percintaan, misalnya begitu ya, atau kesuksesan dia dalam seseorang dalam pendidikan, gitu ya. Kenapa akhirnya seseorang itu bisa misalnya meraih beasiswa di Harvard University, misalnya begitu. Padahal dulu dia merupakan anak penjual singkong, kemudian anak penjual jamu, misalnya seperti itu. Jadi macam-macam topiknya atau apa namanya yang dibahas. Jadi tidak melulu seseorang yang lahir sampai meninggal gitu, enggak. Biasanya yang diambil itu atau yang diangkat topik-topiknya itu biasanya yang apa ya namanya ya, sesuai dengan pengaruh dia atau kenapa dia bisa menjadi orang hebat, biasanya seperti itu. Bisa tentang kecantikan dan sebagainya. Ya, biografi biasanya dipilih dari tokoh yang dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Biasanya buku-buku biografi itu ditulis ya berdasarkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Misalnya pahlawan, kemudian presiden, kemudian pemilik perusahaan terkenal, kemudian dan lain sebagainya. Biografi ditulis untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang riwayat hidup seseorang, perjalanan hidup seseorang, ya, keahlian-keahlian yang dimiliki oleh seseorang, kepandaian, pendidikan, dan keistimewaan lainnya. Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan ya, biasanya tema-tema yang diangkat pun tergantung dengan apa yang ditulis dalam sebuah buku biografi. Itu bisa tentang perjalanan hidup secara umum, bisa tentang kisah cinta, bisa tentang pendidikan, bisa tentang keistimewaan lainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita membaca biografi itu ada manfaatnya nggak sih, Pak? Kenapa sih harus dipelajari? Kan cuma membaca doang gitu ya. Membaca doang semuanya pasti bisa. Kenapa sih harus dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia? Ternyata ada manfaat dalam ketika kita membaca biografi. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan membaca sebuah kisah biografi, maka kalian akan memperoleh beberapa manfaat. Ya, biasanya manfaatnya mulai dari hal-hal yang menarik, mengesankan perjuangan dan perjalanan hidup si tokoh sampai pembelajaran atau pesan dari kisah si tokoh. Di dalam buku biografi itu biasanya tersimpan atau tersurat, tertulis hal-hal yang menarik, kemudian membuat kita terkesan, baik itu kisah-kisah perjuangan dia, perjuangan memulai usaha dari nol sampai menjadi miliarder, perjuangan kisah cinta yang tidak direstui orang tua dan akhirnya bisa bahagia, misalnya begitu ya, perjalanan hidup si tokoh, hingga pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Biasanya ada pembelajaran atau pesan-pesan yang tercipta pada kisah tersebut, misalnya pembelajaran atau pesan bahwa di dunia ini tuh tidak boleh gampang menyerah, harus bisa bekerja keras, harus optimis, harus bisa memperjuangkan sesuatu itu walaupun apapun halangan rintangan yang menghadang, misalnya begitu ya. Jadi ada pesan-pesan tergantung dengan bacaan atau kisah yang tertulis dalam buku biografi tersebut. Nanti kita akan belajar contohnya bagaimana supaya teman-teman sekalian bisa lebih paham. Setelah membaca biografi dari seorang tokoh, biasanya pembaca dapat mengambil hikmah dari kisah-kisahnya serta dapat meneladani sikap-sikap yang ada pada si tokoh untuk kebaikan si pembaca ya. Biasanya hal yang bisa diambil manfaatnya dari membaca biografi adalah hikmah dari kisah-kisah
dan bisa kita aplikasikan, kita teladani untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya tadi ya, seseorang yang usahanya dari nol kemudian sampai menjadi miliarder, yang bisa kita terapkan adalah bahwa hidup itu tidak boleh gampang menyerah. Kemudian kita dalam hidup itu harus bekerja keras, karena memang tidak ada kesuksesan yang langsung instan dan tanpa kerja keras. Semua kesuksesan atau semua keberhasilan itu pasti terlahir dari buah kerja keras terlebih dahulu. Nah, itu salah satu contoh hikmah yang bisa diambil dari setiap kisah-kisah yang kita baca dari biografi. Nah, ini skill yang akan saya ajarkan teman-teman sekalian. Jadi ketika kalian membaca sebuah biografi, hal yang perlu kalian pahami ada 5 item ini. Yang pertama, kita harus tahu identitas dari tokoh ya. Biasanya dalam sebuah karya biografi itu dituliskan identitas dari tokoh. Jadi ini salah satu skill atau hal-hal yang perlu kalian pahami ketika membaca biografi. Jadi kalian harus tahu identitas dari tokoh. Kemudian prestasi-prestasi apa yang telah dicapai oleh si tokoh. Dalam buku biografi juga biasanya diselipkan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh tokoh yang diceritakan. Kemudian apalagi yang bisa kita temukan dari membaca biografi. Yang ketiga adalah tentang perjuangan hidup si tokoh ya, dalam mencapai prestasi-prestasi yang diperoleh oleh tokoh. Biasanya seorang tokoh itu menghadapi atau melalui perjuangan-perjuangan hidup yang luar biasa, sehingga kita bisa menceritakan kembali. Kalau kita membaca biografi, kita bisa menceritakan kembali tentang perjuangan hidup si tokoh. Kemudian di dalam biografi yang kita baca, ya, kita bisa menemukan hal-hal menarik dari kisah hidup si tokoh, ya. Dan akhirnya hal-hal menarik tersebut atau prestasi-prestasi serta perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh si tokoh itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa patut kita teladani. Ya. Itu biasanya skill yang harus kalian pahami ketika kalian membaca biografi. Paling tidak bisa menemukan 5 hal ini. Ya. Nah, ini tolong dicatat, nanti akan akan menjadi pertanyaan ketika contoh soal bukan contoh soal ya, contoh biografi nanti akan saya bacakan. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk menemukan 5 poin ini ya. Identitas, kemudian prestasi-prestasi apa yang ada dalam biografi tersebut, perjuangan hidup sang tokoh, kemudian hal-hal menarik dari hidup si tokoh tersebut, dan juga hal-hal yang bisa diteladani dari biografi yang kalian baca tersebut. Itu ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jelas ya, saya kira gampang lah. Oke, kemudian bagaimana mengungkapkan hal-hal yang menarik tentang tokoh dalam biografi? Ada caranya. Yang pertama, tentu saja dalam kita menyimpulkan atau menulis hal-hal yang menarik setelah kita membaca biografi, itu adalah membaca dengan sungguh-sungguh buku yang kita baca. Tanpa membaca dengan sungguh-sungguh buku yang kita baca, kita tidak akan bisa mengungkapkan hal-hal yang menarik dalam sebuah biografi. Karena biasanya pengarang ya, atau penulis yang menceritakan kisah seseorang itu tidak menuliskan secara langsung hal-hal yang menarik. Tetapi dengan kita membaca sungguh-sungguh, biasanya kita bisa menyimpulkan makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengungkapkan hal-hal yang menarik dalam kisah seorang tokoh dalam biografi adalah membaca dengan sungguh-sungguh buku yang kita baca. Kemudian hal-hal menarik dalam sebuah buku itu
dalam sebuah buku biografi itu bisa berbentuk positif dan berbentuk hal-hal negatif. Jadi sebisa mungkin kita bisa mencari hal-hal positif dan negatif bila ada dari tokoh tersebut. Kemudian kita harus fokus ya. Kita harus fokus membaca pada pengalaman-pengalaman menarik. Misalnya, sang tokoh sekarang jadi presiden, padahal dahulu pernah menjadi tukang sayur. Akan tetapi karena kepandaiannya, dia dapat sekolah dan menjadi seorang orang yang penting hingga sekarang. Nah, itu fokus pada pengalaman-pengalaman menarik lainnya ya. Pengalaman menarik itu artinya seseorang itu bisa menjadi sekarang, dulunya tuh sebenarnya dia tuh sejarahnya seperti apa sih? Dulu tuh dia profesinya seperti apa sih? Dulu masa-masa susahnya tuh bagaimana sih? Gitu ya. Jadi kita bisa fokus membaca pengalaman-pengalaman dari si tokoh yang menarik untuk mengungkapkan hal-hal yang menarik dalam membaca biografi tokoh atau buku kisah biografi. Baik, saya teruskan. Penulisan biografi biasanya membahas perjalanan hidup orang yang terkenal atau seorang tokoh yang pantas diteladani. Tadi sudah saya katakan ya. Biografi pada hakikatnya berisi tentang riwayat hidup seseorang dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia. Jadi ada kalanya sebuah biografi itu juga menceritakan tentang riwayat hidup seseorang dimulai sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Ya, tetapi tetap fokusnya dia biasanya menuliskan tentang perjalanan hidup orang-orang yang terkenal, bukan orang-orang yang biasa saja ya, tapi orang-orang yang terkenal, yang dikenal dalam masyarakat, yang dia punya prestasi, yang dia punya pengaruh yang kuat dalam negara atau masyarakat gitu ya, gitu. Dan diceritakan biasanya dimulai dari ia lahir sampai meninggal dunia. Ya, fungsi dan manfaat dari membaca buku biografi yaitu Anda atau kalian bisa lebih mengenal tokoh beserta latar belakangnya sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan teman-teman sekalian tentang tokoh tersebut. Jadi kita pengetahuan kita ya, perpustakaan kita akan tokoh-tokoh itu meningkat ya, bertambah. Jadi tidak hanya tahunya tentang gosip-gosip di Lambe Turah ya, mungkin sebagian dari kalian mengikuti gosip-gosip tersebut ya. Dengan membaca biografi kita bisa mengenal tokoh lebih luas ya, tidak hanya membaca gosip ya. Jadi kita bisa mengetahui tokoh misalnya Thomas Alva Edison, kemudian Alexander Graham Bell, penemu telepon, penemu bohlam ya, begitu. Kemudian riwayat presiden pertama kita, riwayat presiden kedua dan sebagainya, itu tokoh-tokoh penting yang bisa menambah khasanah wawasan kita. Jangan yang dilihat cuman @lambe_turah itu yang di Instagram yang lagi rame-ramenya di Indonesia sekarang ya, setiap ada acara gosip gitu, itu kiblatnya di Lambe Turah semua. Itu bukan biografi ya di situ ya. Baik, saya lanjutkan. Di samping itu, teman-teman sekalian dapat mengambil poin-poin penting atau hal-hal menarik dari tokoh-tokoh tersebut. Misalnya seperti yang tadi sudah saya katakan, ada keteladanan, ada ketertiban seseorang, tentang kedisiplinan seseorang dan sebagainya. Nah, agar kita dapat mengungkapkan hal-hal menarik dari tokoh, ada baiknya bila kita mengetahui beberapa hal berikut ini. Ya, pertama, tahu nama lengkap tokoh. Yang tadi sudah saya katakan, kita perlu tahu identitas sang tokoh. Kita bisa mencari tanggal lahirnya, umur, alamat. Ya, biasanya diceritakan dalam identitas tersebut. Diceritakan dalam buku biografi tersebut. Walaupun tidak secara komplit ya terkait dengan identitas ini. Biasanya identitas itu hanya sebatas nama, tinggalnya di mana, kemudian lahirnya kapan gitu, kalau meninggalnya kapan. Jadi kita bisa hitung sendiri berapa umurnya. Kemudian biasanya juga disebutkan pendidikannya apa, misalnya TK hingga perguruan tinggi, pengalaman kerjanya, misalnya
pernah menjadi guru, pernah menjadi tukang sayur, pernah menjadi pegawai negeri dan sebagainya. Kemudian jika seorang tokoh yang diceritakan itu sudah meninggal, biasanya juga dituliskan tanggal wafatnya kapan dan juga keterangan-keterangan yang menjadi bumbu-bumbu supaya biografi itu terkesan sangat menarik untuk dibaca. Biografi itu juga dapat berupa biografi secara lengkap, biasanya bentuknya buku, atau biografi singkat biasanya hanya terletak di akhir buku. Kalau kalian sering membaca novel ya, misalnya novelnya Terelie ya, Terelie judulnya misalnya Moga Bunda Disayang Allah atau Bumi, Bulan dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya biografi Terelie itu ada di bagian belakang yang cuma satu lembar itu aja fotonya. Nah, itu juga bisa disebut dengan biografi yang menyebutkan bahwa Terelie lahir di sini, memulai karirnya begini, kemudian buku yang sudah ditulis ini. Nah, itu juga bisa disebut biografi, tetapi namanya biografi singkat. Tetapi ada juga yang namanya biografi lengkap, bentuknya buku. Saya punya buku biografi presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Saya punya biografinya dalam bentuk buku ya, buku tebal kayak setebal setebal Al-Quran yang gede gitu ya. Nah, itu saya punya buku itu, kemudian punya tokoh-tokoh yang lain, misalnya dokter pertama ya, kemudian penemu bohlam ya, Alexander Graham Bell, kemudian Thomas Alva Edison ding namanya, kalau Alexander Graham Bell itu penemu telepon. Nah, begitu ya. Einstein saya juga punya biografinya, jadi bentuknya buku. Ada yang bentuknya buku tebal gitu, jadi ceritanya lebih lengkap dan perlu waktu untuk membacanya juga. Dan ada juga yang biografi singkat tadi, contohnya kalau kalian punya novel ya, buku-buku pendidikan. Coba nanti kalau kalian buku apa namanya, buku pelajaran kalian buka di halaman terakhir, nanti akan ada biografi singkat penulisnya ya. Kemudian Anda juga bisa dapat mengambil manfaat dari buku biografi tersebut, misalnya tentang keteladanan, ketertiban, dan sikap-sikap positif dari tokoh-tokoh biografi tersebut. Nah, contoh biografi tokoh ya. Buku yang berjudul Soeharto Bapak Pembangun Indonesia merupakan contoh biografi yang ditulis oleh Cahyadi Nugroho yang diterbitkan pada tahun 1985 oleh penerbit Yayasan Telapak Semarang. Nah, ini salah satu buku yang saya punya. Jadi bukunya Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia yang diterbitkan oleh Cahyadi Nugroho yang diterbitkan tahun 1985 ini salah satu buku biografi yang tebal sekali yang saya punya. Tetapi punya saya itu versi yang sudah diperhalus bahasanya, karena waktu diterbitkan pada tahun 1985 itu bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia yang ejaannya masih ejaan lama. Misalnya kalau Yang itu tulisannya JANG, Jang. Cahaya itu ya pakai TJA cahaya ya, TJA HAJA. Nah, begitu masih susah. Dan untuk yang biografi buku lama itu ibu saya punya. Nah, itu tadi saya bandingkan ketika saya beli biografi yang baru, cetakan yang baru, sekitar cetakan tahun 90 atau 2000, awal 2000-an lah, awal tahun 2000-an. Itu bahasanya sudah disempurnakan dengan ejaan terkini, sehingga kalau membaca itu lebih enak. Karena dulu saya pernah buka buku itu, Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia ya, yang versi lama punya ibu saya. Karena saya masih kecil ya waktu itu, jadi belum belajar. Tapi saya sudah bisa membaca, tapi belum belajar ejaan-ejaan lama ya, karena waktu itu di SD itu kan belum dipelajari secara rinci tentang ejaan lama. Jadi ketika saya baca itu susah banget, ini kok TJ itu bacanya apa, harus TJ itu ternyata C.
Cek 1 2 3. Bisa dengar suara saya? Wah, gawat nih, sinyal saya hilang-hilangan mulu. Sebenarnya penuh, cuman lagi hujan. Biasanya koneksi internetnya yang jelek. Sinyalnya sih penuh, cuman kualitas koneksi internetnya jelek. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kurang 20 menit lagi. Oke. Ya, saya kira ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ini isi dari contoh biografi tadi, biografi Pak Harto bukunya. Ya. Nah, dalam biografi itu biasanya ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh ya? Buku biografi seorang tokoh itu biasanya berisi tentang semua hal yang mengangkut diri pribadi tokoh tersebut, baik itu berupa tanggal lahir, pekerjaan, sekolah, sifat-sifatnya, maupun kehidupan-kehidupan lainnya. Seperti itu. Kemudian apabila Anda membaca buku biografi tokoh, terutama tokoh-tokoh yang biasanya disenangi, ya biasanya kalau kita baca atau beli buku biografi, ya pasti kita senang ya dengan tokoh tersebut ya. Kalau kita tidak senang mah kita nggak perlu beli gitu ya. Jadi apabila kalian membaca buku seorang tokoh, terutama tokoh-tokoh yang kalian senangi, kalian bisa dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, dalam hal ini Anda atau kalian sedang mencoba untuk meresapi peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh dalam biografinya. Sebagai contoh, ya misalnya biografi Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan revolusi yang dimiliki oleh Indonesia. Beliau mengalami peristiwa yang menyenangkan, menegangkan, dan menyedihkan dalam masa peperangan. Salah satu masa atau peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Jenderal Sudirman, salah satu contohnya adalah kehilangan Ade Irma Suryani. Maaf, salah ya. Itu Nasution. Begitu ya. Jadi kadang-kadang saya kebalik-kebalik ya, Sudirman Nasution ya. Yang kehilangan putrinya itu adalah Nasution, bukan Sudirman ya. Nah, maaf. Kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa menemukan masalah-masalah yang dialami oleh tokoh dalam biografi ya. Ketika kalian membaca buku biografi dari tokoh-tokoh tertentu, ya khususnya dari tokoh-tokoh yang kalian senangi, pasti akan menemukan masalah-masalah menarik yang dialami oleh tokoh. Dan hal ini juga bermanfaat karena teman-teman sekalian dapat menyelesaikan permasalahan teman-teman sekalian ketika kalian mempelajari masalah yang dimiliki tokoh tersebut. Nah, ketika kalian baca buku biografi dan menemukan sebuah masalah, tapi masalahnya itu kok sama dengan masalah yang saya alami saat ini ya, terus kemudian di situ kan pasti akan ada penyelesaiannya. Oh, sang tokoh itu menyelesaikan masalahnya dengan begini ya, dengan bekerja keras, pantang menyerah, optimis. Oh, oke, kalau gitu karena masalahnya sama dengan tokoh yang saya baca di buku biografi ini, saya akan meniru bagaimana cara memecahkan masalah yang sama persis dengan masalah yang saya alami sekarang, yaitu dengan optimis, dengan kerja keras dan pantang menyerah. Misalnya seperti itu ya. Gitu. Nah, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menemukan masalah dalam biografi adalah kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Ya, tentu saja yang pertama bisa kita lakukan adalah membaca buku biografi secara keseluruhan dari biografi tokoh yang dimaksud. Kemudian kita bisa mencari sifat-sifat yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi kita. Misalnya, sang tokoh tersebut memiliki watak yang baik, berjiwa pemberani, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, pandai dan teliti, misalnya seperti itu. Dan apabila tokoh tersebut pernah memiliki sifat yang buruk, ya maka jangan sampai kita menirunya dan jadikanlah pelajaran bagi kita supaya tidak mencontohnya. Kemudian kita bisa mencatat masalah-masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian, nah, kenapa lama sekali?
kita coba contohnya ya. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Mari kita baca. Nah, di sini sudah saya persiapkan salah satu contoh tentang biografi singkat ya, bukan buku. Kalau buku mah nanti kalau kalian saya berikan buku di sini, buku biografi secara utuh seperti buku biografinya Pak Harto tadi, saya kira waktunya bisa berbulan-bulan ya, atau berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Tapi di sini sudah saya persiapkan untuk biografi singkat tentang tokoh yang mungkin kalian sudah kenal semua. Tapi ini slide saya malah belum kebuka ini. Sinyalnya kayaknya ada bermasalah ya, punya saya itu kualitasnya jelek ini. Karena belum bisa kebuka. Sebentar ya. Oke, sekarang udah mulai kebuka. Ya, mungkin teman-teman sekalian sudah kenal ya dengan tokoh yang akan saya bacakan pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Ya, biografi yang akan saya jadikan contoh, biografi singkat yang akan saya jadikan contoh pada malam hari ini adalah tentang biografi B.J. Habibie. Ya, saya bacakan, kalian simak ya, atau kalian bisa baca juga sendiri. B.J. Habibie yang lahir pada tahun 1936, begitu cara bacanya ya, adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Sebelum menjadi presiden, ia adalah wakil presiden mendampingi Soeharto. Aksi demonstrasi dan tuntutan reformasi memaksa Soeharto mundur dari jabatannya tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Dan kemudian ia digantikan oleh Habibie. Ia dikenal sebagai ilmuwan dan ahli aeronautika. Ya. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia sekolah di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1954, Habibie kuliah di Institut Teknologi Bandung atau biasa disingkat dengan ITB. Baru 6 bulan kuliah di ITB, ia memperoleh beasiswa dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Departemen Pendidikan Nasional, untuk belajar di Rheinisch-Werkvallens Technische Essen, Jerman Barat. Pada tahun 1965, ia meraih gelar doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Habibie termasuk mahasiswa yang sangat cerdas. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia bekerja pada sebuah pabrik pesawat terbang di Jerman, yaitu disingkat MBB atau Messerschmitt Bochum. Gimana cara bacanya, susah ya. Nah, ini foto di sebelah kanan ini ada foto gambar Dr. Insinyur Habibie. Nah, bicara tentang karir dan jabatannya, pada tahun 1974, Habibie dipanggil pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk ditugaskan menjadi penasihat utama Presiden di bidang teknologi. Pada waktu itu, ia juga diangkat menjadi pejabat di Pertamina. Kemudian pada tahun 1976, 2 tahun setelahnya ya, Presiden Soeharto melantiknya menjadi Direktur Utama atau Dirut PT Nurtanio di Bandung. Karirnya terus menanjak pada masa itu. Habibie juga pernah menjadi Direktur Utama PT PAL Surabaya, Direktur Utama PT Pindad, kemudian Ketua Dewan Pembina dan Pengelola Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan, serta Ketua Otorita Pulau Batam. Pada tanggal 31 Maret 1978, Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek dan Ketua Badan Pengkajian serta Penerapan Teknologi BPPT serta menjadi Wakil Presiden pada tahun
1998. Nah, bagaimana sejarahnya kenapa B.J. Habibie itu sampai menjadi presiden ketiga? B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Republik Indonesia dalam masa yang sangat singkat, dimulai dari Mei 98 hingga Oktober 99. Ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya, dikit. Ia menolak dicalonkan kembali oleh Partai Golkar setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999 pada bulan Oktober. Kedekatannya dengan pemerintahan Orde Baru itu menyebabkan banyak kalangan meragukan kemampuan dirinya untuk menjalankan agenda pada saat reformasi pasca Orde Baru. Namun, di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis pada tahun 1999. Sebagai presiden, Habibie dikenal ramah terhadap siapapun, bahkan tidak jarang ia melucu ketika berpidato. Di IPTN, B.J. Habibie merupakan salah satu ahli pesawat terbang atau aeronautika yang terkemuka yang diakui keahlian dan ilmuannya secara internasional. Keahliannya dalam bidang aeronautika terutama mengenai keretakan struktur pesawat terbang. Karena itu, di kalangan ahli aeronautika, Habibie dijuluki Mr. Crack. Crack itu rusak ya, retak. Latar belakang pendidikan dan keahlian Habibie membuatnya mampu mengembangkan PT Nurtanio menjadi Industri Pesawat Terbang Nasional atau IPTN. Pada masa kepemimpinannya, IPTN berhasil memproduksi beberapa jenis pesawat terbang dan helikopter sebagai hasil kerjasama dengan industri pesawat terbang di dunia seperti Boeing, Bell, Aerospace, MBB, dan CASA. Ya, jadi sumbernya diangkat dari ensiklopedia umum untuk pelajar. Baik, sekarang tinggal saya untuk melihat dari feedback kalian. Identitas dari tokoh di atas yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi siapa? Jadi tokoh yang diangkat adalah Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Dia dilahirkan pada tahun berapa ya? Masih ingat nggak? Kan bicara identitas ya. Kalau bicara identitas, selain nama ada dilahirkan misalnya. Dilahirkan tahun 19 lupa. Ya, dilahirkan tahun 1939. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan ya, betul ya. Ya, karena waktu kita sudah semakin mepet, ya kita percepat saja ya. Prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh tokoh dalam hal ini adalah B.J. Habibie. Apa saja kira-kira tadi yang sudah saya katakan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh seorang Habibie? Apa? Menjadi menteri, membuat pesawat, ayo lagi. Apa? Wakil presiden. Menjadi presiden, oke. Bekerja di PT pesawat terbang sebagai direktur utama ya. Jadi enak ya kalau banyak siswanya begini, jadi jawab satu bisa melengkapi jawaban-jawaban yang lain. Salah satu lagi yang mungkin kalian terlewatkan oleh kalian adalah dia meraih beasiswa tadi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah di Jerman. Itu juga merupakan salah satu prestasi yang dimiliki oleh B.J. Habibie.
Nah, bagaimana perjuangan hidup si tokoh? Apakah tadi dijelaskan di situ perjuangan yang dilalui oleh B.J. Habibie? Apa kira-kira perjuangannya? Ya, sempat diragukan ya sama masyarakat karena dia merupakan seseorang yang dekat dengan pemerintahan Soeharto atau pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu dibenci oleh masyarakat pasca reformasi. Tapi dia tidak kemudian diam, tetapi dia menunjukkan bahwa dia mampu untuk memimpin bangsa Indonesia menjadi seorang yang ramah, selalu menghormati orang lain, bahkan sering lucu ya dari ketika di pidato. Kemudian yang terakhir, dari biografi di atas kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk bisa kita teladani atau bisa kita aplikasikan berdasarkan dari kisah Habibie tersebut untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita teladani? Sederhana, terus bekerja keras, gigih ya, menghasilkan kesuksesan, pantang menyerah. Satu lagi apa? Dia adalah seseorang yang pandai. Nah, itu yang mungkin bisa kita teladani. Pandai, pintar, ya, smart, cerdas. Yang itu yang mungkin bisa kita teladani supaya mendorong kita untuk menjadi seseorang yang seperti Habibie, cerdas, smart, pandai, jenius, ya. Gitu, itu yang mungkin bisa kita teladani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan malam hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan ketemu lagi setelah break beberapa menit untuk melanjutkan pelajaran PKN ya. Untuk itu, saya kira pelajaran bahasa Indonesia kita cukupkan sekian saja. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa untuk menutup kelas bahasa Indonesia pada malam hari ini. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan tunggu di kelas sebelah di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, silahkan kalian keluar, sign out, kemudian login lagi di link kelas sebelah ya. Saya tunggu ya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.